Taufik di sini, dan ini adalah training tools untuk improvement di fishbone diagram. Kalau kalian ke sini, kalian itu ada dua kemungkinan nih. Yang pertama, kalian mungkin pengen tahu ikan apa yang suka cari masalah nih. Nah, yang kedua juga mungkin kalian ini karena saya suruh juga sih ke sini. Mungkin saya minta tolong lihat ini akhirnya ke sini. Tapi apapun tujuan itu, saya harap kita bisa tahu fishbone diagram setelah menonton video ini nih. Oke. Nah, perkenalkan kembali, saya Taufik, anggota salah satu bagian dari GT5, dan saya juga bagian dari kelompok Cemara. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua topik penting, yaitu yang pertama kita akan mengenal fishbone diagram itu. Setelah kita mengenal fishbone diagram, yang kedua kita akan mengaplikasikannya itu ke Minitab 18. Kira-kira seperti itu. Nah, sesi pertama nih, kita akan mengenal fishbone diagramnya. Nah, kira-kira apa sih fishbone diagram itu? Fishbone diagram ini orang-orang kadang-kadang menyebutnya sebagai cause effect diagram juga. Kadang-kadang juga sebagai diagram Ishikawa. Ishikawa ini adalah penemunya, sedangkan cause effect ini karena dia mencari cause dan effect dari suatu penyebab tertentu. Nah, kenapa kok fishbone? Karena ini seperti tulang ikan nih. Ini kan ada kayak sirip kayak tuh badan-badannya ini, tulang-tulangnya nih. Namanya aja fishbone. Kayak seperti itu. Nah, untuk pengertiannya sendiri itu diagram ini tuh menguraikan masalahnya ditinjau dari berbagai macam penyebabnya. Keywordnya di sini ada akar penyebabnya. Oke. Nah, lalu untuk akar penyebabnya ini biasanya 5M1E. Kalau di sini contohnya nih ya, measurement. Measurement tuh yang ini nih measurement. Itu adalah pengukuran. Lalu ada mesin. Mesin tuh yang ini nih mesin. Biasanya itu adalah suatu alatnya, alat yang digunakan. Mesin. Ada metodenya. Metodenya ini adalah metodenya yang digunakan. Kalau ada material. Material ini apa? Material ini adalah bahan-bahan yang digunakan. Lalu ada man itu sama dengan personel. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir ada environment atau lingkungannya. Sebagai contoh nih, misalkan saya ambil environment, humidity atau kelembapan makanan. Atau dan juga apakah ada penyebabnya ke makanan. Nah, ini kan ada bad burger. Bad burger ini kan berarti burgernya kurang enak nih. Kira-kira apa penyebabnya sih? Nah, ini tadi ini misalkan ada environment-nya itu. Lalu ada materialnya, bisa aja dia itu nggak fresh. Raw materialnya kan ini, raw material ini kan bahan bakunya atau bahan sebelum jadinya. Dia bisa jadi nggak fresh contohnya. Nah, ini kira-kira seperti itu cara membacanya. Oke, untuk aplikasi fishbone diagram. Kita akan menggunakan Minitab untuk uji cobanya nih. Nah, yuk kita ke Minitab-nya. Oke, kita buka Minitab. Oke, teman-teman silakan di pause video ini dan silakan ditulis dulu di Minitab-nya seperti ini. C1, C2, C3, C4, C5, C6, sama C8. Oke, saya anggap sudah ya teman-teman. Nah, lalu penjelasannya ini, tadi kan sebelum video ini kan kita menjelaskan tentang suatu Pareto diagram. Dari Pareto diagram tersebut kan kita dapatnya terpeleset kan ya, masalah yang banyak. Di sini kita akan membedah terpeleset tuh dari man, mesin, material, method, measurement, dan environment. Yang ini nanti akan saya jelaskan. Oke, kita langsung coba klik start, quality control, cause and effect. Nah, di sini personel kan man. Ini sudah urut
Silakan klik-klik aja mesin, material, method, measurement, environment. Nah, ada efek nih. Efeknya nanti kan ini suatu masalahnya yang akan kita cari penyebabnya. Masalah utama ini kan terpleset kan ya? Terpleset. Ini judulnya. Cause and effect terpleset. Oke, klik OK. Nah, jadi muncul nih. Seperti ini. Tadi kan kita kan sudah dapat nih. Terpleset karena personelnya atau man-nya. Man ini karena dia tergesa-gesa atau juga tidak fokus orang-orangnya. Lalu materialnya. Material ini limbahnya sulit dibersihkan sehingga akan membuat terpleset. Lalu measurement-nya. Dia lantai tidak licin. Licinan lantai bukan tidak licin, tidak terukur licinannya itu. Environment ini sudah jelas lantainya licin. Metodenya, misalkan ada piket nih, piket belum dijalankan. Jadi ada piket, tetapi personel piketnya tidak menjalankannya, sehingga lingkungan masih licin, kotor. Lalu mesinnya misalkan dari mesin ini dia mengeluarkan banyak limbah cair, seperti ini nih. Kan sama ini. Oke, sorry, wait an hour. Oke. Nah, misalkan kita pengen buat suatu cabang lagi nih di tergesa-gesa. Caranya gimana caranya? Nah, kita buat sel baru, seperti ini, tergesa-gesa. Lalu kita tulis penyebabnya apa. Misalkan deadline mendadak. Nah, kita coba nih. Seperti tadi, klik Start. Bukan. Quality Tools. Cause and Effect. Tadi kan kita pengennya di personel. Nah, yang tergesa-gesa ini kan. Nah, yang tergesa-gesa kita klik. Kita sudah siap selnya juga. Klik 2 kali. Lalu klik OK. Klik OK lagi. Nah, di tergesa-gesa tadi akhirnya ada deadline mendadak seperti yang di sel tadi. Untuk penentuan ini kita bisa lakukan rapat bersama-sama, kita tentukan mana yang bagian-bagian ini, man, material, measurement, environment, method, dan mesin. Oke, kembali ke PPT lagi. Nah, sudah selesai nih, thank you. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube kita. Saya Taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.